Assalamualaikum Mbak Rifka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Mbak, kita masih diberi kesempatan ngobrol Ya, akhirnya. nikmat sehat. Alhamdulillah, ternyata nikmat sehat jauh lebih besar nikmatnya daripada hal apapun ya Mbak. Iya, Bisa ketemu, ngobrol, sharing, itu hal yang luar biasa ya Mbak. Betul. Alhamdulillah. Free dari Allah. Gimana Mbak setelah bekerja di Lazismu? Alhamdulillah selalu gembira Selalu gembira dan menggembirakan. Untuk umat gitu ya Mbak, kalau untuk umat tuh semangat gitu ya. Itu Untuk kemaslahatan umat, iya betul. Karena di Lazismu kita ini harus selalu ekstra. Kemudian kita harus tersenyum, harus memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Iya. Menjabat sebagai apa Mbak di Lazismu? Saat ini kami diamanai sebagai manajer Lazismu Kota Salatiga. Alhamdulillah ya Mbak. Eksekutif. Amanah yang cukup berat, namun kalau dikerjakan akan ringan ya Mbak ya. Insya Allah. Gimana sih Mbak Lazismu di Kota Salatiga? Boleh tahu lah. Iya, Spill. sebelum kita ke Lazismu Kota Salatiga ya, ada hal yang ingin kami sampaikan. Lazismu merupakan lembaga amil zakat infak sedekah Muhammadiyah. Iya. Ini merupakan ikhtiar Muhammadiyah dalam rangka menjadi solusi persoalan masyarakat. Gitu. Tentunya khususnya dalam bidang sosial, kemanusiaan dan juga Pendidikan iya nggak Mbak? Pendidikan. Pendidikan karena memang urgent sekali ya bagi semua manusia. Pendidikan nomor satu karena generasi kita nantinya ya dari pendidikan. Oke. Terkait dengan tadi Mbak Rifka menjelaskan dari segi ekonomi, sosial, pendidikan dan sebagainya, emang ada program Mbak yang menunjang Lazismu untuk bisa memberi untuk negeri dan orang di sekitarnya Mbak? Ya, Lazismu itu dari pusat sampai ke kantor layanan itu memang sudah ada IKAL. Jadi kita ini di ranah grassroots ini sudah tidak lagi membuat program itu. Sudah ada tuntunannya, panduannya, kita tinggal menjalankan seperti itu. Nah, yang bidang-bidang dalam Lazismu khususnya di Kota Salatiga ini ada bidang pendidikan, itu, kemudian sosial, keagamaan, kemudian dakwah. Itu bergeraknya di ranah-ranah masyarakat luas Mbak? Iya, kita tidak hanya di Muhammadiyah, bahkan non Muslim kita bergerak di situ. Iya. Kalau kita melihat di luar Jawa ya, di luar Jawa itu kan, wah itu yang sulit dijangkau, apalagi nah kita punya itu yang perahu, kapal Saitu Lele itu loh yang Saitu Ukulele itu. Iya, itu saya yang tahu. Digerakkan untuk pelosok-pelosok negeri ya, di pulau-pulau yang tidak bisa dijangkau dengan transportasi ya, makanya perlu adanya inovasi pembaruan dari Lazismu terkait dengan pengobatan. Iya, saya tahu itu. Nah, terkait dengan program yang tadi sudah Mbak jelaskan, terus tentang apa sih itu Lazismu di Salatiga, seperti apa kondisinya Mbak untuk bisa kita bermanfaat untuk orang lain, Lazismu bergerak seperti apa gitu? Iya. Pertama dalam bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan itu ada beasiswa mentari. Itu untuk PAUD, TK, SD, SMP, SMA atau SMK sederajat. Itu kemudian ada beasiswa Sang Surya, itu di mahasiswa. Kalangan mahasiswa ya Mbak ya. Kemudian ada buku pendidikan untuk kalangan. Kemarin yang sudah kita jalankan itu untuk TK Abbas Kota Salatiga. Masih usia dini ya Mbak berarti? Iya, buku pendidikan. Kemudian ada lagi yang lainnya, ada bakti guru, ada untuk pemberdayaan masyarakat, TPA kayak gitu. Ada TPA binaan Mbak di Lazismu? Betul, kita sudah memiliki TPA binaan 4. Masya Allah, banyak ya Mbak ya? Nah ini untuk kedepannya kita sedang ingin TPA itu terpadu gitu. Artinya mempunyai kurikulum yang sama dan jadi binaan dalam artian tidak hanya support materi saja, tapi kita bisa memberikan
semacam kurikulum yang sama antara satu TPA Dengan mitra TPA yang lain. TPA yang lain seperti itu. Itu semua dinaungi oleh Lazismu, Mbak. Betul ya. Lazismu apa namanya? Kemarin itu baru saja kita meresmikan ya, membuka TPQ binaan yang di Perum Citra Buana itu. Itu baru berarti ya, Mbak ya? Iya, baru. Di sana sudah ada kelompok mengaji, berawal dari kelompok mengaji, kemudian ada inisiasi dari teman-teman IMM ya. Teman-teman IMM cabang Kota Salatiga itu bermaksud untuk bagaimana supaya itu menjadi TPQ yang berdaya gitu. Kemudian teman-teman IMM menghubungi Lazismu hingga akhirnya kita bisa bekerja sama, berkolaborasi, sinergi untuk penciptaan TPQ tersebut. Artinya semua tersistem ya, Mbak ya. Iya, Tidak sembarangan kita mendirikan sebuah perkumpulan ataupun sebuah komunitas, tapi memang tersistem dan terwadai gitu ya, Mbak. Iya, di Lazismu ini kita kan ada penghimpunan, kemudian pengelolaan dan pendayagunaan, pentasarufan. Jadi kita di Lazismu Kota Salatiga ini mempunyai 3 metode penghimpunan ZIS. Yang pertama melalui jemput ZIS. Jadi ada yang kita yang mengambil gitu, Mbak. Menjemput ZIS ketika memang muzaki ataupun munfik tidak berhalangan untuk datang langsung, boleh kita ambil. Kita jemput ZIS-nya. Kedua, ada drivernya ya berarti ya, Mbak ya. Betul, memang kita harus sesuai dengan misi Lazismu itu meningkatkan pelayanan donatur. Artinya yang ketiga itu. Donatur itu kita anggap sebagai raja gitu ya, Mbak ya. Iya, kita harus kita layani, gitu. Harus memfasilitasi dengan baik. Kemudian yang selanjutnya yang kedua metodenya itu melalui transfer. Transfer melalui rekening yang ada. Jadi nanti teman-teman bisa follow Instagramnya Lazismu. Oke, silahkan nanti bisa banget. Bisa melihat YouTube-nya, silahkan nanti tertera di sana. Nah, kemudian yang ketiga itu datang langsung ke kantor. Itu bisa langsung ya, Mbak ya. Kita buka setiap hari. COD-an. Iya, boleh janjian dulu. Boleh calling-calling dulu sama admin. Senin sampai Jumat itu jam 8 sampai jam 4 sore. Untuk jam kerja operasinya ya, Mbak ya. Untuk datang ke kantor. Kemudian yang Sabtu itu jam 8 sampai jam 1 gitu. Artinya kemudahan itu selalu ada nggak sih, Mbak? Ketika kita nggak bisa ngasih sendiri, ada yang jemput. Iya. Ketika kita di luar kota bisa transfer. Nah itu memang harus begitu. Kita sebagai amil ya harus memberikan fasilitas yang baik untuk donatur, mempermudah, mempermudah supaya tidak repot. Gitu. Kalau saya lihat-lihat dari Lazismu kayaknya udah banyak penghargaan. Salah satunya yang paling bergensi gitu, Mbak. Artinya menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi Lazismu Kota Salatiga itu apa, Mbak? Iya, kemarin itu Lazismu Kota Salatiga pernah mendapatkan penghargaan dari wilayah itu tepat itu loh, laporan. 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 Jadi Lazismu Kota Salatiga itu setiap bulan itu menerbitkan laporan seperti ini. Dibuat buku panduan seperti buletin, ini. Iya. Buletin. Jadi di sini ada sambutan dari badan pengurus. Nah, kita di atasnya eksekutif itu ada badan pengurus. Nah, di Lazismu Kota Salatiga ini ketuanya adalah Pak Marijo MPD. Beliau kepala sekolah SD Negeri Tingkir Tengah 1. Menjabat sebagai kepala sekolah juga, Mbak? Iya. Jadi beliau mewakafkan waktunya juga untuk Lazismu. Untuk Lazismu ya. Di sini ada kajiannya dulu, kemudian laporan programnya kayak itu setiap bulan kayak gitu. Kemudian pentasarufan. Di Lazismu tuh khususnya di Salatiga itu ada program rutinannya juga yang apa tuh, Mbak? Kira-kira setiap bulan sekali itu ada santunan uang tunai anak yatim atau itu untuk lansia. Lansia. Kemudian yang dia tidak bekerja kayak gitu. Setiap bulan sekali? Iya, setiap bulan sekali. Dan itu targetnya atau masyarakat luas? Bukan, masyarakat luas itu. Masyarakat luas. Jadi
tidak hanya orang Muhammadiyah. Tapi artinya menyeluruh. Sektor apapun bisa dijangkau ya Mbak? Iya betul. Oke. Kemudian ada yang bentuknya sembako kayak gitu. Tidak hanya uang ya Mbak, ternyata sembako juga ada. Dan itu juga targetnya ya seluruh masyarakat Salatiga. Biasanya memang diajukan gitu. Diajukan kemudian melalui lewat RT atau bisa atau masyarakat umum gitu bisa mengajukan gitu. Nah kemudian nanti tidak semerta-merta kita langsung ACC, enggak gitu. Jadi kita yang tim program ini melakukan survei. Di data dulu gitu ya Mbak ya. Jadi pertama ada pengajuan, kita kumpulkan data pribadi seperti KK, foto KK. Nah kemudian tim program melakukan survei ke lapangan, melihat. Terus kita juga sudah ada form surveinya. Nah, kira-kira itu skornya udah layak apa belum? Kayak gitu. Ketika sudah layak baru target kita eksekusi. Gitu. Oke. Kalau terkait dengan tadi fasilitas sudah oke, pelayanan, program, ada nggak kayak wakaf sejenis gitu Mbak untuk bangunan atau pendirian apa gitu Mbak? Oh iya. Deket-deket ini Lazismu Kota Salatiga khususnya kemudian PDM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Salatiga sedang akan mendirikan rumah sakit. Masya Allah ya, rumah dari sektor kesehatan juga ikut dirangkul gitu ya Mbak? Iya, nah itu semuanya melalui Lazismu untuk wakafnya. Iya, kira-kira rumah sakit itu akan jadi tahun berapa kira-kira Mbak? Perkiraan. Nah ini tantangan kita bersama. Oke. Gitu. Semisal semuanya sinergi dan komunikasinya, kemudian effortnya itu, ini maka lebih cepat. Untuk pembangunan prosesnya ya. Gitu. Saat ini memang sudah panitia sudah terbentuk, sudah mulai artinya sudah berjalan lah ya, dari perencanaan mungkin untuk bangunan seperti apa sudah ada rencana. Sudah ada desainnya semua. Sudah artinya tinggal eksekusi gitu kan Mbak? Iya betul. Mohon doa restu dan dukungannya. Teman-teman juga semuanya mohon dukungan untuk pembangunan rumah sakit PKU Muhammadiyah Kota Salatiga. Sangat luar biasa ya Pak. Iya, semoga Allah meridhai. Amin Mbak. Semoga Lazismu semakin bersinar, memberi untuk negeri, tidak hanya untuk kepentingan sendiri ternyata ya Mbak ya. Iya betul. Memang di Kota Salatiga ini kan kota yang sejuk ya. Iya, kota yang sejuk. Seperti yang kita tahu, di sini juga sangat bagus untuk pendidikan kayak gitu, dan untuk pembelajaran itu cocok sekali. Enak. Gitu, tidak terlalu luas. Nah, jadi itu potensial sekali untuk bisa lebih progres gitu kan, membangun Kota Salatiga dan juga sekitarnya. Malah justru karena wilayah yang sedikit itu ngopeni gampang ya Mbak ya. Katakanlah ngopeni gampang, kita ambil donatur, kita bersilaturahmi, kita membangun komunikasi yang baik di ranah yang kecil itu jauh lebih enak ya Mbak ya. Iya, pastinya tentu ada tantangan tersendiri. Iya, ada plus minusnya ketika seperti itu ya Mbak ya. Tapi tidak apa-apa. Artinya kalau pembangunan itu cepat selesai, Lazis bisa bekerja dengan baik tepat waktu, itu menjadi poin plus untuk Lazismu ke depannya bisa membuat program-program yang menunjang dari sektor apapun kayak gitu ya Mbak. Iya, betul. Apalagi kira-kira ya Mbak yang bisa kita kulak nih? Ada kaleng apa ini Mbak ini? Bisa ini kita ceritain nih. Ini adalah kaleng filantropi. Oh, filantropi. Filantropi cilik. Nah, ini dengan adanya kaleng seperti ini memberikan edukasi kepada anak-anak khususnya. Bahkan teman-teman mahasiswa juga bisa. Gitu. Ini berarti artinya kayak kita menabung gitu nggak sih Mbak? Menabung infak. Oh, menabung infak. Menabung infak. Jadi nanti biasanya kita distribusikan, kemudian kesepakatan dengan yang menerima kali ini, kira-kira mau diambil berapa pertemuan mingguan atau bulanan kayak gitu. Bisa nih juga mahasiswa pakai kayak ginian. Iya, sekali-kali lah kita 1 hari 1.000 atau 500 kan bisa ya Mbak ya? Ini
kaleng peradaban loh. Oh, kaleng peradaban ternyata. Ini bisa membangun rumah sakit loh dengan ini ya, Mbak ya. Iya betul. Targetnya tapi tetap masih kalangan anak-anak ya, yang sekolah-sekolah gitu, sekolah-sekolah Muhammadiyah gitu. Sekolah Muhammadiyah dan juga sekolah-sekolah negeri Bisa masuk. Bisa masuk. Oke, berarti ini menjadi salah satu inovasi juga ya, Mbak Iya, ya. inovasi. Kaleng. Terus ini ada kayak apa ini, Mbak? Produk apa lagi nih yang dari Lazismu buat? Ini Ternyata banyak ya. Rendangmu. Nah, inovasi untuk ketahanan pangan. Nah, Ternyata memikirkan pangan juga Lazismu ya. Iya, Semuanya iya. sektor bisa nih di Lazismu. jadi karena antisipasi bencana ya, sering kita ini kan akhir-akhir ini. Nah, Lazismu itu juga menciptakan inovasi ketahanan pangan dalam bentuk rendangmu. Ini donasi atau lewat prosedur yang seperti apa sehingga terbentuk seperti ini, Mbak? Ini kurban. Kurban dari Iya, masyarakat, Iya, mukoribnya. iya. Oh, dibuat seperti ini. Dibuat seperti ini. Ini juga Oke. sudah ada sertifikat Halalnya, dari MUI, kemudian juga sudah layak ini dari Pronas. Ini tahan berapa lama, Mbak? Kira-kira? Kalau ini sampai 2023. Ini Oke. kayak sudah berapa tahun ya? Ini 2 tahun. 2 tahunan ya. Artinya dari segi keamanan, legalitas dan lain sebagainya sudah aman ya untuk dikonsumsi ya. Ini langsung dikonsumsi bisa. Karena atau sudah kalau- mateng. Kalau mau dihangatkan juga. Juga lebih enak pakai nasi anget dan kerupuk. Iya. Oke. Jadi kalau untuk teman-teman ini loh yang bencana apa sih namanya kalau MDMC. Iya, MDMC itu karena kan apa ya? Kalau di sana itu kan kalau mau harus masak dulu Repot ya, Mbak ya. Ini emang memberi kemudahan. Kalau ada yang mudah, kenapa harus yang sulit gitu ya, Mbak ya? Jadi selain kurban, ini kemarin juga ada program sedekah daging, bentuknya Sama kaleng. Oh, lendangmu juga. Oh. kemarin teman-teman juga sudah. Ini ada anak IMM juga kok Yang bergabung. bergabung kontribusi anak IPM. Mm-mm. Iya, memang kita harapannya dari internal Muhammadiyah itu juga sinergi, kemudian Bareng gitulah ya, Mbak ya. Guyup. di luar itu juga masyarakat umum juga Ikut. juga berkontribusi dalam program kurban rendangmu ini. Iya. Terakhir ya, Mbak, hajat atau keinginan besar dari Lazismu apa, Mbak, untuk kedepannya? Iya, kalau khusus Lazismu Kota Salatiga ini dengan peningkatan kompetensi tentunya ya bagi para penggiat Lazismu Kota Salatiga ini agar lebih belajar lagi, lebih memunculkan ide-ide baru, memunculkan inovasi kayak gitu, hingga akhirnya kita bisa mewujudkan suatu hal yang baru. Dalam tanda kutip hal baru itu yang baik kayak gitu. Yang positif ya, Mbak ya. Positif untuk yang membangun. ide-ide. Mungkin bisa aja kan kita ada konser amal gitu. Ya, boleh bisa, Mbak. Misalnya. Kita adain aja konser amal. Biasanya anak-anak muda ini Yang agak punya ide cemerlang. dan didukung oleh Lazismu, insya Allah. Gampang. Yang penting kita punya ide, kita usulkan. Nanti dari teman-teman Lazis bisa memfasilitasi ataupun memberikan support yang lebih seperti itu ya, Mbak ya. Kemudian yang kedua ini kami itu sangat berharap pada teman-teman mahasiswa khususnya ya bisa mendemonstrasikan bahwa lembaga zakat itu harus dibantu dengan ini kesadaran masyarakat. Jadi mari kita bersama-sama bagaimana orang-orang itu bisa tahu bahwa ada harta dalam dirinya yang harus dikeluarkan. Ada hak orang lain dalam dirinya yang mana itu yang milik dimakan orang lain, zakat kayak gitu. Ya pokoknya bagi teman-teman yang sekiranya sudah punya gaji lebih per bulannya ataupun punya penghasilan lah ya, Mbak ya, silahkan untuk dizakatkan, silahkan untuk dikeluarkan karena memang itu hak orang lain
bukan hak kita semuanya. Jadi silakan untuk berzakat dan terpercaya di lazismu. Iya. Mungkin itu Mbak Rifka, terima kasih sudah ngobrol panjang lebar dan sudah dikasih tahu apa sih itu lazismu Kota Salatiga, dan next kita bisa ngobrol lagi lebih detail. Iya, lebih kami lama. sangat berharap teman-teman muda ini yang mempelopori, Iya, supaya kita yang lembaga itu bisa bersinergi gitu, mempelopori dalam hal-hal seperti ini. Mungkin bisa dilanjut dengan menggunakan media. Oke, terima kasih Mbak Rifka waktunya. Terima kasih kembali. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.